setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Bagi semuanya yang membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama, dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Zara apa kabar? Sehat Zara? Alhamdulillah Mas Bedu. Anda Bawi sehat? Teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Jamaah yang hadir di studio sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Mas Bedu sehat? Alhamdulillah sehat juga. Jadi memang ketika kita diberikan kesehatan, jangan lupa kita untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur karena apalagi kita masih diberikan kesempatan ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti ya acara Mama Dede ini. Masya Allah, iya ya Mas Bedu ya. Karena sebagian orang masih banyak yang nggak bisa memanfaatkan waktu sehat dan waktu lapang ya Mas Bedu. Itulah. Ini penyakit setiap anak manusia ini memang kadang-kadang suka melupakan nikmat di saat lapang, di saat ada kesempatan lupa untuk bersyukur. Ya Allah, gitu. saat sehat juga lupa ya Mas Bedu ya. Saat sehat lupa. Iya Mas Bedu, ya Allah, dikit banget orang yang bisa memanfaatkan waktu sehat dan lapang tuh. Waalaikumsalam. Damang. Mah? Zahra sampai herang. Bedu Damang. Alhamdulillah, Ma. Hanya Pinky. Iya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Mah, ini dengan adanya kita di sini, kata Mas Bedu, kita termasuk yang memanfaatkan waktu lapang, kesempatan dan juga sehat ya, Mah ya. Masya Allah. Betul. Memanfaatkan waktu lapang sama memanfaatkan lapangan itu kan beda. Beda. Memanfaatkan Kalau waktu lapang mah waktu luang, kalau lapangan buat main bola. Main basket, iya. Beda lagi dengan lapang dada. Dada. Lapang lagi, Ma. dada. Dari yang lapang yang lain? Lapangan terbang. Kalau gitu Mah, boleh Mah diberikan lagi mungkin tausiahnya untuk kita semua agar gimana caranya memanfaatkan waktu sehat dan waktu lapang Mah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memanfaatkan waktu sehat dan waktu lapang. Siapa yang pengen sehat terus? Saya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bahkan setiap saat bekerja, berusaha agar kita selalu sehat, betul? Betul. Sehat itu nikmat yang luar biasa yang tidak terhitung dengan uang. Coba. Kalau ada orang nggak bisa buang gas, itu dioperasi berapa puluh juta. Astagfirullah. Nggak bisa pipis, dioperasi itu mahal. Astagfirullah. Makanya sehat itu luar biasa mahal. Makanya kalau kita punya waktu, badan kita lagi sehat, manfaatkanlah di jalan yang Allah ridhoi. Rasulullah sedang bersabda, igtanim homsan qobla homsin. Sababaka qabla haromika wasihataka qabla sakomika. Kemudian yang ketiga apa kata Rasulullah dikatakan,
wa ginaka qabla pakrika, wa parogoka qabla suglika, wa hayataka qabla mautik. Segera kamu raih 5 perkara sebelum datanglah 5 perkara. Mengpeng muda sebelum tua. Mengpeng sehat sebelum sakit. Mengpeng kaya sebelum miskin. Mengpeng senggang waktu kita sebelum sibuk. Mengpeng hidup sebelum mati. Masya Allah. Kenapa Nabi besar kita Muhammad SAW berpesan seperti ini? Agar kita memanfaatkan waktu-waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Karena apa? Betapa banyak manusia lalai dengan badan yang sehat dengan waktu yang luang. Tidak sedikit kita boleh jadi orang lain, Masya Allah, waktu senggang bukannya buat ibadah, badan sehat bukannya buat ibadah. Ya Allah, Masya Allah, kita seharusnya memanfaatkan waktu luang kita buat ibadah kepada Allah, waktu sehat kita buat ibadah kepada Allah. Dalam hadis tadi Rasul bersabda, mengpeng muda sebelum tua. Lagi muda mah puasa sunat berhari-hari terus puasa Daud. Kuat. Udah tua mah letoy, tenaganya berubah. Ya Allah. Mengpeng muda belajar. Otak kalian masih cerdas. Nangkap ilmu dari manapun mudah. Udah tua mah rada lemot. Kadang-kadang BOL otek. Jadi bagaimana memasuki otak? Lagi muda, tenaga kalian kuat. Hayo, Masya Allah. Pergi ke taklim sana, taklim sini, jalan. Nyambung. Insya Allah ilmu dari sini bermanfaat. Dari sini bermanfaat. Dari mana-mana ilmu banyak manfaatnya. Kejar ilmu. Walau bisin sampai di negeri Cina. Kalau udah tua mah jalan juga. Jangankan jalan. Habis duduk, mau bangun. Masya Allah. Perjuangan. Bukan hanya perjuangan, nyarari. Ya Allah. Contoh, perjalanan jauh kalau masih muda mah turun dari mobil, truk. Langsung. Nenek-nenek mah pegangan heula. Bukannya action gaya atau ogo bagaimana, emang beneran. Nih terasa Nyeri, kelamaan duduk di mobil juga. Masya Allah. Makanya mengpeng masih muda sebelum datangnya tua. Kalau sudah tua mah kadang-kadang jalan aja dituntun. Manfaatkan usia muda kalian sebelum datangnya tua. Allah tidak suka dengan orang tua yang malas. Lebih tidak suka lagi dengan orang muda yang malas. Masya Allah. Yang tua tidak disukai oleh Allah kalau dia malas. Apalagi yang muda. Kenapa tidak memanfaatkan kemudaan kalian untuk ibadah? Mendekat kepada Allah. Cari ilmu demi selamatnya dunia akhirat kita. Yang kedua, Rasul pun menyatakan, mengpeng sehat sebelum sakit. Sehat mah mau ngapain enak. Lari sana, lari sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Untuk ibadah, nolongin orang, bantuin orang, meringankan beban orang. Masya Allah, dengan mudahnya. Karena apa? Badan kita sehat. Kalau sudah sakit, tabarakallah, boro-boro nolongin orang, mau bangun aja susah. Ya Allah. Tapi di kita banyak yang aneh. Kalau bapaknya, emaknya sehat, nggak pernah ditabarin makanan enak. Nih anak-anak dengerin kalau orang tua ngomong nih. Iya, Ma. Giliran udah sakit. Baru dah. Mama mau makan apa? Sate kambing, sate ayam. Ya. Mama mau makan apa? Anggur hijau apa anggur merah? Masya Allah. Harusnya kalian nawarkan ke orang tua itu makanan lagi sehat. Ini mah tebulak. Tebulak apa terbalik? Terbalik. Tebulak dan terbalik. Kalau giliran emak lu sehat, nggak ditawarin makanan enak, udah sakit baru ditawarin, kagak enak makan juga. Maaf nih, biar pada sadar kalian sebagai anak muda. Iya, Ma. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, manfaatkan masa sehatmu sebelum sakitmu. Kita bersyukur kepada diberikan kesehatan. Karena maaf dalam tanda kutip, tidak semua orang diberikan kesehatan terus pasti ada sakitnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sakit agar kita mensyukuri nikmatnya sehat. Betapa mahalnya yang namanya sehat. Kita nggak enak badan, kita menggigil, kita meriang dan seterusnya, pergilah ke dokter. Kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu kita lagi sakit, koreksi diri. Selama sehat dipakai apa umur kita? Makanya mengpeng sehat sebelum datangnya sakit.
manfaatkan kesehatan kita di jalan yang Allah ridho. Baiknya ilmu, baik dalam beribadah, baik dalam bermuamalah. Yuk manfaatkan sehat kita sebelum datang sakit kita. Amin. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu sehat kita untuk hal yang bermanfaat sebelum datang waktu sakit kita. Bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain. Oke. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan kembali tausiah dari Mamah Dede. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Nabi sallu Ya baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Manfaatkan waktu sehat sebelum datangnya sakit. Jadi begini Bedu, Ibnu Batol mengatakan, ada orang yang badannya sehat tidak ada waktu luang. Iya mah. Oh betul Bang. Ada orang yang waktu luangnya ada, badannya nggak sehat. Sakit. Seharusnya kalau dua-duanya ada, badan sehat, waktu luang ada, dipakai beribadah. Masya Allah. Mencari ilmu agama yang bisa menyelamatkan dunia sampai akhirat. Tapi ternyata begitu banyak orang yang menyia-nyiakan waktu luang, menyia-nyiakan kesehatan. Kalau orang yang punya waktu luang, yang badannya sehat, melakukan perbuatan jahat, kapan dia akan berbuat baiknya? Astagfirullah. Coba. Iya mah. Kalau lagi sakit, ya Allah sehatkan saya, sembuhkan saya. Begitu disehatkan, begitu disembuhkan, lupa sama Allah. Allah. Coba, kayak macam begini. Ya. Orang jauh dari agama, padahal dia mengaku beragama Islam. Sholat enggak, baca Quran enggak, puasa sunat enggak, hanya puasa wajib doang misalnya dalam tanda kutip. Naik pesawat terbang atau naik kapal laut, oleng. Ya. Turbulence. Yang dipanggil siapa? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah selamatkan kami. Iya pasti mah. Ketika orang ini dalam kondisi terombang-ambing di lautan yang sangat luas. Ujung daratan nggak kelihatan. Kapalnya oleng, air mulai masuk, orang pada teriak. Dilemparin duit 2 miliar, ama dilemparin papan, yang diambil apa? Papan. Karena mereka ingatnya kepada Allah. Dia minta hanya diselamatkan, dia berpikir kalau naik papan pasti selamat, beda dengan naik duit. Iyalah mah. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah, mereka lupa diri. Astagfirullah. Mereka berpikir, saya selamat bukan karena Allah, tapi karena papan. Ini salah kan? Sombong ya mah. Papan yang kirim Allah ya Bang. Iya, hati-hati. Makanya kita yakin hidup kita, mati kita karena Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian? Saya yakin kita semua pernah mengalami masalah yang berat. Ya Allah, tapi dengan kudrat iradat Allah kita bisa selamatkan sekarang. Oleh karena itu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Masya Allah. Berapapun Anda punya duit membeli waktu yang kemarin, yang tadi tidak akan kembali. Yang namanya waktu cepat berlalu. Apalagi lagi senang kita bahagia. Iya mah. Cepat amat ya, nggak berasa. Betul Masya Bang. Allah. Tapi kalau kita lagi melaksanakan, merasakan ketidaknyamanan, sakit misalnya, Iya. penderitaan, lama banget perasaan. Jam aja lama Bang. Ini manusia. Ini manusiawi, tapi Allah tidak suka dengan manusia yang seperti itu. Maka Rasul mengajarkan mempengkaya sebelum miskin. Sok, sumbang masjid, bikin musola, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin gedung pertemuan, bikin jalanan, bikin jembatan, tolongin fakir miskin. Udah miskin mau apa? Itulah kenapa kayak macam ibadah haji. Ta'ajjalu ila hajj fa inna ahadakum la yadri ma yaridulahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada halangan yang merintangi. Iya mah. Duit ada, buru-buru berangkat haji. Ini mah dari kemarin duit ada, banyak bahkan. Banyak. Untuk sekeluarga berangkat haji bisa. Masya. Tapi tidak juga berangkat haji kebun miskin. Dipakai buat modal usaha. Ya, salah. Makanya Rasul mengatakan segera. Keluarkan tuh zakat kita, keluarkan sedekah kita, tolongin fakir miskin. Karena apa? Yang wajib kita sadar. Duit, rezeki yang dalam genggaman kita, tidak semuanya hak kita, ada hak fakir miskin. Fakir miskin. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, hak fakir miskin
Kalau kita makan pi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Seperti makan api neraka yang meluap-luap ke dalam perutnya dari neraka sa'ir. Hati-hati. Iya mah. Bahkan dalam ayat lain dikatakan orang yang lagi kaya tapi tidak ingat kepada fakir miskin. Nanti hak fakir miskin itu menjadi ular yang sangat besar namanya Sujaul Aqra. Ya Allah. Ditelan, dibuang lagi, ditelan kembali seperti itu terus-menerus. Dalam ayat lain Allah berfirman, kalau orang kaya menyia-nyiakan tidak mau zakat, tidak mau sedekah kepada fakir miskin, nanti hak fakir miskin menjadi setrikaan yang sangat besar, disetrika dadanya, punggungnya, dan dahinya. Ya Allah. Masya Allah, kenapa dada, punggung, dan dahi ini daerah-daerah sensitif, tidak terkena panas pun kadang-kadang sakit, apalagi tertentiskaan luar biasa. Makanya mempeng kaya sebelum miskin, mempeng senggang sebelum sibuk. Ya Allah, mau ngapa-ngapain sibuk banget, tapi punten dalam tanda kutip kebanyakan kita yang namanya sibuk bukan sibuk ibadah kepada Allah, tapi sibuk mikirin dunia, bisnis ini, usaha ini, usaha ini. Sementara wajib kita sadar, saya goal bisnis ini karena Allah. Karena Allah. Saya jalan usaha ini karena jalan dari Allah. Kalau seandainya kita lupa diri, merasa ini adalah karena saya, hati-hati. Tunggu tanggal mainnya di hadapan Allah kelak. Makanya waktu senggang baca Quran, waktu senggang lagi belajar agama. Ini yang wajib kita lakukan. Wajib ya mah. Makanya Allah berfirman, igtanim homsan qabla homsin tadi. Terus Allah juga berfirman, wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Wadalan sana sibaka minad dunya, tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Coba, maksudnya apa? Kita bekerja, berusaha di alam dunia, niatkan karena Allah. Mulai basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan libtigoillah. Masa yang terjadi, apa yang kita kerjakan selesai, di akhirat dapat pahala. Di kita mah kadang-kadang kerjain kerjaan di dunia itu nggak pakai bismillah, nggak pakai hamdalah, tidak pakai libtigo imardotilah. Yang penting gua kerjain, capek iya, waktu habis, tenaga habis, dunia dapat, akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Yang mereka cari hanya dunia, inilah yang rugi. Makanya sebelum mempeng hidup, sebelum mati, hidup sok. Mau ngapain aja bisa kan? Lagi hidup. Udah mati. Mandi, dimandiin apa mandi sendiri? Dimandiin. Dibajuin apa dibaju sendiri? Dibajuin. Mau ke kubur aja nggak ada mau jalan sendiri? Iya, digendong mah, dibopong. Apa yang kita banggakan di dunia? Makanya sungguh orang merugi kalau ada orang menyia-nyiakan waktu luang mereka, dan juga bahkan mereka menyia-nyiakan sehat mereka. Ini permasalahannya. Ya Allah. Jadi yang mereka kejar kebanyakan hanya dunia, tidak berpikir tentang akhirat. Makanya betapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah demi waktu. Biar kita tidak nyia-nyiakan waktu. Coba di antaranya. Wal asri. Wadduha, walail, dan seterusnya. Betapa banyak Allah bersumpah dengan waktu agar kita selalu menghargai waktu, karena waktu sampai kapanpun tidak akan bisa kembali. Dibayar berapapun mahalnya, sampai datang kiamat waktu akan kembali. Masya Allah. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mengpeng masih muda sebelum tua, mengpeng sehat sebelum sakit, mengpeng kaya sebelum miskin, mengpeng senggang sebelum sibuk, mengpeng hidup sebelum mati. Ngurusin sibuk mah nggak kelar-kelar, kerjaan ada melulu. Ada terus. Apalagi diciptakan, harusnya menyenggangkan diri untuk ibadah kepada Allah. Itu yang dikehendaki oleh Rasulullah. Iya. Bukan kalau ada kesempatan ya, tapi menyempatkan. Iya, menyempatkan diri. Jadi harusnya begini, punya jadwal. Ini kerja jam sekian, istirahat jam sekian, buat sholat sama baca Quran, gitu. Harus terjadwal. Harus. Bahkan misalnya kita kan bawa mobil aja bisa aja kan, sambil dikir, sambil tasbih, ya kan? Itu bisa manfaatkan waktu. Puter ayat-ayat Quran di Harus. Jangan sampai waktu luang sia-sia dan tidak termanfaatkan ya, Mas. Betul, itu seharusnya. Semua orang bisa beli jam mewah, tapi nggak ada orang yang bisa beli waktu. Boleh jadi jam harganya miliaran, tapi kalau tidak dimanfaatkan jam ini untuk kebaikan,
insya Allah tidak ada gunanya. Iya. Kesia-siaan, hanya pamer jamnya mahal. Kalau jamnya murah, Masya Allah. Makanya hargai waktu di rumah, biasakan banyak jam di mana-mana biar kita menghargai waktu kita. Baik, Jamnya Mama. gunen kalau dimanfaatkan untuk hal. Oke, beli hari Minggu, mati hari Senin. Baik Mama, nanti kita lanjutin lagi ya Mama ya. Masya Allah jamaah, tadi pesan Mama juga kita harus menghargai waktu dan jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk nih, jangan sia-siakan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Nanti kita kembali lagi ya dengan Mama akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1 dan juga pertanyaan dari jamaah di studio. Tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi dekat, insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah dan masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, silakan manfaatkan waktu untuk bertanya kepada Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdah Rahmania Zen dari Siapa namanya? Wahdah Rahmania Wahdah. Zen. Wahdah. Iya. Wahdah. Wahdah Rahmania. Wahdania. Ya. Wahdah. Dari mahasiswi IIKI. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Mah cara kita mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan? Contohnya seperti nikmat kesehatan. Udah gitu aja Mah. Terima kasih. Oke Wahdah dan pemirsa, mensyukuri nikmat Allah. Yang wajib disyukuri nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Tapi kata Allah, innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu zalim dan kufur nikmat. Jadi begini Wahdah. Mensyukuri nikmat yang pertama dengan hati. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur tanpa menggerutu. Kenapa Wahdah? Banyak orang nikmatnya diterima masih ngedumel. Iya, Ada nggak? Mah. Ngedumel, Banyak, ngegerutu. ada. Belum bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lidah. Masya Allah, bersyukur dengan lidah. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Al-Qasas ayat 70. Semua yang terdapat dalam tubuh kita, misalnya ada orang, ih Wahdah cantik, gue gitu loh. Salah. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Misalnya, Masya Allah, kue bikinan kamu enak banget. Siapa dulu yang bikin? Gue. Itu sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa cantik karena Allah. Pintar bikin kue karena Allah. Makanya semua kembalikan kepada Allah. Sempurnakah syukur kita Wahdah? Belum. Di backing dengan syukur yang ketiga, apapun yang Allah berikan kepada kita dipakai di jalan yang Allah ridho. Badan sehat dipakai di jalan yang Allah ridho. Kemudian diberikan umur panjang dipakai di jalan yang Allah ridho. Diberikan ilmu dipakai di jalan yang Allah ridho. Termasuk yang lainnya. Misalnya jadi seorang pejabat, jadi pejabat yang adil dan bijaksana, diberikan kekayaan, banyak zakat, banyak sedekah. Inilah syukur yang sempurna. Sekarang kita mau beralih ke Instagram dulu nih. Boleh. Banyak banget yang nanya Mah, tapi yang dipilih sama tim kreatif ada Dodi Cahyadi 31 nih Mah. Dodi Cahyadi 31. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Dodi Cahyadi 31. Apa makna manusia yang telah tertipu dan terperdaya kaitannya dengan memanfaatkan waktu sehat dan lapang nih Mah? Ketika dia lapang waktunya lagi senggang, ketika badannya sehat, dia mengerjakan dosa dan maksiat. Orang tadi tertipu dengan keadaan. Harusnya badan yang sehat, waktu yang luang, yang senggang dimanfaatkan buat ibadah kepada Allah. Makanya tadi Mamah bilang kan, ada cuma ngobrol, bercanda,
ngabisin waktu nih. Nah itu yang salah. Iya, Itulah mereka tertipu. Mereka lupa akan mati. Yang namanya umur, yang namanya waktu dipertanyakan oleh Allah. Begitu. Dia takutnya lupa mah, dia bilang ngabisin waktu, tahu-tahu umurnya habis juga. Habis beneran. Makanya wal asr. Innal insana fi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi biar tidak rugi. Biar tidak rugi. Iya, demi waktu ya. Masya Allah. Ini juga banyak banget nih, Mak, kejadian nyata. Zara juga lihat sendiri. Tadinya dapat uang bermiliar-miliaran, bisa untuk naik haji. Malah maaf nih, Mah, cuman umroh. Padahal kemampuannya bisa haji. Sekarang malah rumahnya udah kelelang, utang di mana-mana, nggak bisa naik haji. Makanya ketika kita punya kemampuan, di situ langsung kita action. Ya Allah. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Mampu dan sanggup, duit ada, badan sehat, yang dituju aman, perjalanan aman, berangkat. Karena besok lusa siapa tahu duit kita habis, Ya Allah. siapa tahu badan kita sakit, siapa tahu badan sehat, duitnya nggak ada, berangkat pakai apa? Nah. Iya, Mah. Tapi sekarang begitu banyak umat Islam jalan kemana-mana ngider, duitnya habis banyak, ke Mekah nggak jalan-jalan. Astagfirullah. Mudah-mudahan corona segera berlalu, Amin, kita bisa kembali ya Allah. berangkat ke Mekah. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti juga kita memanfaatkan waktu agar kita benar-benar bisa menjadi makhluk yang terbaik, karena makhluk yang terbaik adalah makhluk yang bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Betul. Waktu itu ibaratnya air. Air. Ngalir ke kota, ngalir ke kampung. Kalau yang kelewatin air tadi buat cuci mobil, buat cuci pakaian, buat cuci motor, buat nyapu, buat ngepel, kemudian buat nyiramin pohonan. Begitu airnya nggak ada, alhamdulillah mobil bersih, Alhamdulillah. pakaian bersih, motor Alhamdulillah. bersih, ubin bersih, semuanya bersih. Alhamdulillah. Tapi orang yang tidak memanfaatkan air waktu lewat ke rumah dia, mobil masih kotor, motor kotor, rugi segala-galanya. Makanya ibarat air yang mengalir di hadapan kita, tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, orang kita mah kalau ada air bersih pasti dipakai buat cuci motor, Bang. Orang hujan aja dipakai buat cuci motor. Air hujan. Kali aja dipakai buat cuci motor gitu. Pasti dimanfaatkan lah, Pak, kalau Banyak di kita yang justru jalan kemana di daerah-daerah itu, kan ada kali yang luap, Ya. itu pada guyur. nah itu dia. Iya, Mah. Banyak sekali. Cuci motor. Pokoknya yang mana yang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah, asal jangan merugikan orang lain. Tapi ada yang sebagian yang percaya mah, katanya mah kalau mau nyuci motor jangan nyuci motor, ntar lagi hujan. Ada kayak gitu mah. Nggak Jadi dicuci-cuci. nggak manfaat. Jangan makan, nanti lapar lagi. Iya. Gimana tuh? Iya, percuma ya. Jangan nyuci mobil, nanti kotor lagi. Lu jangan makan, nanti lapar lagi. Ngerti nggak? Kebutuhan ya Maya harus Ya makan. iya, kebutuhan. Kalau jangan nyuci mobil, nanti kotor lagi. Lu mau nggak? Jangan makan, nanti lapar lagi. Nggak mau. Percuma sekarang makan. Cuma Itu. masak. Iya, baiklah. Kalau Oke, begitu Mah. mah. Nah, yang penting nih, pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita yang balik lagi ya. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Selagi sehat Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Mama Dede. Ya, silakan Mas Bedu. Ya, setelah Wahdah, adakah teman-teman yang lainnya mau bertanya? Kudrot, Iya. irodat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Safa Fadilah. Pelan-pelan sayang, nama siapa? Mohon maaf. Denisa. Mulutnya kurang, mic-nya kurang Denisa. ke mulut. Balik lagi. Assalamualaikum, biar konsonannya biar jelas, biar nenek dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Safa Fadilah. Oh, Denisa sama-sama. Denisa Denisa Salsa Fadilah. ya? Safa Fadilah Salfa Fadilah. Fadilah. dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Iya. Galau nih mah. Kalian Ada apa, Fadilah? iya. Berbicara tentang lapangnya waktu kan biasanya kegiatan anak remaja Wis. itu kan Banyak. ada kuliah, Oh, kuliah. gitu, kuliah, bisnis kecil-kecilan, organisasi atau dan sebagainya. Itu kegiatan dunia semua. Bisa nggak sih mah kegiatan dunia itu tuh bernilai ibadah?
kegiatan duniawi ini benar apakah perbuatan yang kita kerjakan dunia itu bisa nilai ibadah? Iya. Misalnya, nih anak-anak mahasiswa aktif organisasi. kuliah. Kuliah kan udah jelas kuliah di tempat penghafal Al-Quran. Niatnya karena Allah, bukan pengen pamer sama orang. Biar saya nanti seorang yang hafal Al-Quran, bukan buat pamer. Kemudian urusan organisasi itu boleh, karena kita bergabung di organisasi ini adalah tempat kita berkiprah di masyarakat. Ya. Kita juga kan begitu dulu lagi kuliah. Justru saya merasakan ketika kita kuliah jadi pimpinan cabang, Masya Allah. jadi pimpinan ranting, itu terbawa ke masyarakat. Orang berikan kepercayaan kepada kita, niatnya karena Allah, latihan jadi pemimpin, latihan berkiprah di masyarakat. Jadi itu silahkan kembali kepada niat kita, Fadilah. Niatnya karena Allah. Sekali lagi, ini adalah peluang yang sangat besar buat kita. Bahkan saya tidak suka kalau orang hanya diam aja. Dialah orang rugi dan tertipu, cuman kuliah doang, Ya, kupu-kupu. ngegabung di organisasi. Saya lihat kebanyakan orang yang bergabung di organisasi lagi kuliahnya, apalagi di pemimpin, jadi pengurus-pengurus, itu di masyarakat tinggal melanjutkan pengalaman pelajaran yang sangat berharga. Begitu Pak. Begitu ya. Silakan berorganisasi asal jangan organisasi terlarang ya. Iyalah, nauzubillah min zalik. Enggak lah. Baik, Ma, terima kasih banyak. Oke, kembali banyak. Masya Allah. Kita lanjut ke Instagram lagi ya. Lanjutin nih, Mas. Oke, sok. Nih yang dipilih lagi nih, ada Syababan 03. Syababan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syababan 03. Sejak pandemi banyak yang terbuai dengan pembatasan aktivitas sehingga sudah asik di rumah, ibadah di rumah, bahkan kerja pun di rumah. Namun ketika pembatasan dilonggarkan seolah lupa bahwa pernah ada peristiwa yang membatasi kehidupan kita. Nah, bagaimana Mama melihat fenomena ini mah yang kembali normal namun tidak lagi bisa memanfaatkan waktu sehatnya dan waktu lapangnya untuk mendekat kepada Allah? Kembali kepada individu orang yang bersangkutan. Kalau individu orang yang bersangkutan, dia senang, dia bahagia dengan ada corona, alhamdulillah di rumah. Masya Allah. Kerja di rumah, ngajar di rumah, sekolah cuma via Zoom doang. Maaf, artinya Anda terbuai dengan sesuatu yang menyusahkan kita. Ya. Banyak yang hilang dengan adanya corona. Coba ekonomi hancur, bahkan hancur sama sekali. Toko-toko pada tutup. PT banyak yang tutup, pegawainya di PHK. Terlena di rumah. Apa Anda tidak terpikir hidup harus makan? Pakai duit nggak? Pakai mah. Harus minum, pakai duit nggak? Pakai. Yang namanya harus punya rumah, pakai duit nggak? Pakai mah. Yang terasa sama orang-orang yang masih ngontrak. Iya. Dengan adanya pandemi corona, dia bingung bayarnya dari mana. Ya Allah. Anda jangan lupa, biar hidup ini tetap berjalan, kita wajib punya penghasilan. Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, yang sama dengan kemarin dia rugi, yang lebih baik daripada kemarin dia untung. Jadilah kita orang beruntung. Alhamdulillah. Makanya jangan terlena dengan corona, sadar hidup harus maju terus. Ya. Itulah kenapa Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia, otak kecil di sini, mata manusia nyongsong ke depan. Kalau pengen maju, song-song masa yang akan datang. Jangan diem melulu jalan di tempat. Alhamdulillah sekarang sudah mulai longgar. Terima kasih banyak ya Ma. Ini juga merupakan hari ini pelajaran-pelajaran baru yang Mama sudah berikan kepada kita nih jamaah. Nah, salah satunya tadi bagaimana memanfaatkan waktu lapang dan sehat. Apalagi nih di masa pandemi seperti sekarang, sehat itu berharga banget. Dan kita masih memiliki waktu di dunia ini sangatlah berharga. Untuk itu pesan Mama, tingkatkan ketakwaan kita, iman dan Islam kita. Jangan sia-siakan sebelum nantinya ajal menjemput kita. Ingat bahwa hidup hanya sementara di dunia ini, karena yang akhiratlah yang selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yuk Mah. Silahkan. Yuk. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana,
lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Nikmat kehidupan, nikmat masa muda, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat kesenggangan, nikmat diberikan hidup dan kehidupan oleh-Mu ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, tanamkan dalam dada kami untuk bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kami tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon pertolongan dari-Mu ya Allah, agar kami setiap saat dan kesempatan bersyukur dengan nikmat apapun yang Kau berikan kepada kami. Apalagi nikmat sehat walafiat, nikmat waktu yang luang, karena tidak semua orang diberikan kesehatan. Belum tentu kita semua mendapatkan waktu luang, karena banyak orang yang sibuk. Namun ya Allah, banyak orang yang sibuk hanya memikirkan keduniaan. Oleh karena itu dengan kudrat iradat dari-Mu ya Allah, tanamkan dalam dada kami bahwa Islam agama yang seimbang, dunianya sementara, akhirat yang bako ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tanamkan dalam dada kami kesadaran untuk mengisi waktu yang luang dengan ibadah kepada-Mu ya Allah. Semakin mendekat kepada-Mu ya Allah, semakin melaksanakan perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah, tentu dengan petunjuk dan bimbingan dari-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Nabawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.